Kalau dengar kata pelabuhan, apa sih yang kebayang? Tumpukan kontainer? Kapal-kapal raksasa? Pasti gitu kan? Tapi, gimana kalau kita lihatnya dari sisi yang beda? Sebagai sesuatu yang hidup. Oke, yuk kita bedah bareng Pelabuhan Tanjung Perak dan lihat gimana ia berfungsi kayak sebuah sistem yang dinamis. Pertama-tama, lokasinya dulu deh. Terletak di Surabaya, Tanjung Perak ini bukan sekedar titik di peta loh. Posisinya itu strategis banget, jadi gerbang utama sekaligus pusat logistik yang super penting buat seluruh kawasan timur Indonesia. Skalanya itu gede banget dan perannya buat negara, wah jangan diremehin. Nah, ini dia ide utamanya. Coba deh, lupakan dulu soal beton dan baja. Anggap aja pelabuhan ini organisme raksasa. Dia punya sistem sirkulasi, punya metabolisme ekonomi, dan dia terus beradaptasi buat bertahan hidup dan berkembang. Ini tuh jantung ekonomi yang memompa kehidupan ke seluruh negeri. Setiap sistem yang hidup kan butuh aliran energi ya. Nah, di pelabuhan energinya itu ada dua bentuk. Kita mulai dari yang pertama, manusia. Ribuan orang loh lalu lalang di sini setiap hari. Ini pertanyaan desain yang mendasar banget. Coba bayangin, ribuan penumpang, masing-masing punya tujuan, barang bawaan, dan jadwal yang beda-beda. Wah, bisa kacau banget kan? Jadi gimana caranya para arsitek memecahkan teka-teki ini? Jawabannya ada di desain terminal penumpang Gapura Surya Nusantara. Coba perhatikan gimana arsitekturnya misahin fungsi secara vertikal. Lantai 1 itu buat alur utamanya, tempat kita masuk dan keluar. Lantai 2 itu pusat kendalinya, otaknya lah. Terus lantai 3 itu tempat buat nunggu dan bersantai. Nah, pemisahan fungsi yang pinter ini jadi kunci pertama buat mencegah kekacauan. Jadi, poin krusialnya itu ini, pola linier. Ini prinsip desain inti yang bikin semuanya jalan. Dengan mengatur ruang dalam satu garis lurus yang logis, perjalanan dari pintu masuk ke kapal itu jadi intuitif banget. Nggak perlu peta, arsitekturnya sendiri yang menuntun kita. Nah, ini namanya desain cerdas yang fokus ke manusia, jadi bisa mengurangi stres dan memaksimalkan alur. Oke, dari manusia, sekarang kita pindah ke aliran vital lainnya, barang. Mulai dari karung kakao sampai kontainer canggih, nah ini dia, urat nadi komersial pelabuhan. Kita ambil contoh nyata ya, biji kakao dari kebun-kebun di Sulawesi. Nah, mereka tiba di sini sebagai kargo umum, barang-barang yang dikemas satu persatu. Ini tuh bentuk perdagangan yang sudah ada dari dulu banget, menghubungkan produsen di satu pulau dengan pabrik di pulau lain. Di sini kita bisa lihat bedanya. Di kiri, kargo umum. Fleksibel sih, tapi lambat dan butuh banyak tenaga manusia. Di kanan, pengiriman kontainer. Standar, cepat, dan semuanya pakai mesin. Ini bukan cuma dua metode yang beda ya, ini tuh dua era yang beda banget dalam dunia perkapalan. Dan masa depan itu sudah ada di sini. Yuk kita geser dari yang tradisional ke yang super canggih. Terminal Teluk Lamong ini bukan terminal kargo biasa loh. Ini sebuah lompatan ke masa depan. Terminal ini benar-benar game changer. Sebagai salah satu yang pertama di Indonesia yang pakai sistem semi-otomatis, dia ini pakai derek penumpukan otomatis atau ASC. Bayangin aja robot raksasa lagi menyusun balok-balok Lego, tapi presisi dan kecepatannya, wah manusia mah nggak mungkin bisa. Hasilnya, efisiensinya meningkat drastis. Seberapa besar peningkatannya? Angka ini sudah cukup menjelaskan semuanya. 15%. Itulah lonjakan arus peti kemas di terminal ini cuma dalam 1 tahun, dari 2020 sampai 2021. Itu pertumbuhan yang gila-gilaan. Dan grafik ini menceritakan semuanya. Kita lihat arus peti kemas dalam satuan TEU, itu standar ukuran kontainer ya. Lihat deh, lompatannya dari tahun 2020 ke 2021, lalu lihat proyeksinya untuk tahun 2026. Pertumbuhannya nggak melambat sama sekali. Ini menunjukkan tekanan yang konstan pada sistem dan keharusan untuk terus berinovasi biar nggak ketinggalan. Kita sudah lihat gimana sistem ini mengalirkan manusia dan barang. Tapi gimana kalau arteri dari sistem ini malah mampet? Nah, ada pertempuran konstan yang nggak kelihatan, yang terjadi setiap hari cuma buat menjaga jantung ini tetap berdetak. Ini dia Alur Pelayaran Barat Surabaya, atau APBS. Kanal sepanjang 17,6 km ini satu-satunya jalan masuk buat kapal-kapal gede. Masalahnya, sungai-sungai di sekitarnya itu terus-terusan bawa sedimen, bikin alur ini makin dangkal dari hari ke hari. Ini ancaman serius banget buat pelabuhan. Solusinya adalah sebuah proses rekayasa raksasa yang namanya pengerukan. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak operasi pembersihan kolesterol non-stop buat arterinya pelabuhan, buat memastikan kapal-kapal paling besar sekalipun bisa lewat dengan aman. Nah, seberapa besar sih operasinya?
Hampir 6 juta meter kubik. Itulah jumlah sedimen yang harus diangkat dari dasar laut buat menjaga kedalaman ideal alur, yaitu minus 13 meter. Coba bayangin, itu volume yang gede banget. Dan ini bukan asal gali loh. Yang keren itu teknologinya. Para insinyur pakai data sonar canggih buat bikin model 3D dasar laut yang detail banget, kayak yang kita lihat di sini. Model ini bikin mereka bisa menghitung dengan presisi di mana dan berapa banyak sedimen yang harus diangkat. Ini namanya rekayasa presisi dalam skala supermasif. Jadi, kita sudah lihat 3 sistem yang beda tapi saling nyambung, yang membuat Pelabuhan Tanjung Perak ini tetap hidup. Coba kita rangkum ya, gimana semuanya menyatu. Pertama, alur manusia, yang diatur sama arsitektur yang intuitif. Kedua, alur barang, yang didorong sama inovasi teknologi. Dan ketiga, pemeliharaan alur, pertempuran rekayasa yang bikin 2 alur pertama tadi bisa jalan. Ketiganya ini kerja bareng, persis kayak organ di dalam tubuh yang hidup. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal memindahkan kotak dan orang kan? Seperti yang disimpulkan para peneliti, pelabuhan itu mesin ekonomi. Perannya strategis banget, bukan cuma buat daerah sekitarnya, tapi buat pembangunan separuh negara ini. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Sistem yang kita lihat hari ini kan hasil evolusi bertahun-tahun ya. Tapi evolusi itu nggak pernah berhenti. Dengan kapal yang makin besar, otomatisasi yang makin canggih, dan tekanan perdagangan global yang makin tinggi, kira-kira gimana ya sistem yang hidup ini akan beradaptasi selanjutnya? Itu pertanyaan untuk masa depan.